Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat bernama Hutan Cendana, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Ia sangat mencintai alam. Setiap pagi, ia menyapa bunga-bunga, dan setiap sore, ia mendengarkan nyanyian burung-burung. Bagi Laras, hutan bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan sahabat terbaiknya. Suatu hari, desa Laras dilanda kekeringan yang panjang. Sungai mengering, sawah retak, dan warga mulai khawatir. Tetua desa berkata, hanya mata air ajaib di jantung hutan cendana yang bisa menyelamatkan kita. Tapi jalan ke sana sangat berbahaya dan dijaga oleh roh hutan. Mendengar itu, Laras merasa terpanggil. Aku akan pergi, kek. Aku tidak takut. Hutan adalah temanku, kata Laras dengan berani. Keesokan paginya, dengan bekal seadanya, Laras memulai perjalanannya. Semakin dalam ia masuk ke hutan, udara terasa semakin sejuk. Tiba-tiba, Laras melihat seekor kancil kecil yang kakinya terjepit akar pohon. Kancil itu merintih kesakitan. Laras segera mendekat. Tenang, sahabat kecil. Aku akan membantumu, bisiknya lembut. Dengan hati-hati, Laras membebaskan kaki si kancil. Kancil itu menatap Laras dengan mata berbinar-binar, lalu berkata dengan suara ajaib, terima kasih, gadis baik hati. Namaku Kiko. Kamu mau kemana? Laras terkejut mendengar kancil bisa berbicara. Aku mencari mata air ajaib untuk menyelamatkan desaku. Kiko tersenyum. Aku tahu jalannya. Ikuti aku. Tapi ingat, kamu harus selalu menunjukkan kebaikan hatimu. Laras pun mengikuti Kiko. Mereka melewati jembatan akar yang goyang dan lembah berkabut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seekor monyet tua yang sedang kelaparan. Oh, aku lapar sekali. Sudah berhari-hari aku tidak menemukan pisang, keluh si monyet. Tanpa ragu, Laras memberikan bekal rotinya kepada monyet itu. Ini, Pak Monyet, makanlah roti. Si monyet sangat berterima kasih. Terima kasih anak baik. Sebagai gantinya, ambillah seruling bambu ini. Jika kamu meniupnya dengan tulus, ia akan menunjukkan jalan yang benar. Laras menerima seruling itu dan melanjutkan perjalanan bersama Kiko. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah sungai besar yang arusnya sangat deras. Tidak ada jembatan untuk menyeberang. Laras hampir putus asa. Gunakan serulingnya. Laras, seru Kiko. Laras teringat pesan si monyet. Ia mengambil seruling bambu, menarik napas dalam-dalam, dan meniupnya dengan sepenuh hati, memikirkan desanya yang kekeringan. Tiba-tiba, melodi indah keluar dari seruling itu. Ajaib! Dari dalam sungai, muncullah seekor penyu raksasa. Siapa yang memainkan melodi seindah ini? Tanya penyu dengan suara berat dan bijaksana. Saya, Tuan Penyu. Saya harus menyeberang untuk mencari mata air ajaib, jawab Laras. Penyu itu tersenyum. Kebaikan hatimu terdengar dari melodimu. Naiklah ke punggungku. Aku akan mengantarmu. Laras dan Kiko pun menaiki punggung penyu raksasa itu dan menyeberangi sungai dengan aman. Di seberang sungai, terbentanglah sebuah taman bunga yang sangat indah. Di tengah-tengahnya, ada sebuah air terjun kecil yang airnya berkilauan seperti kristal. Itulah mata air ajaib. Namun, di depan mata air itu berdiri sesosok rusa bertanduk emas yang gagah. Ia adalah penjaga mata air. Berhenti! Siapa kamu yang berani datang ke tempat suci ini? Tanya rusa dengan suara agung. Laras, tidak. Takut. Ia membungkuk hormat. Namaku Laras. Wahai penjaga hutan. Aku datang dengan niat baik. Desaku sedang menderita karena kekeringan. Aku mohon, izinkan aku membawa sedikit air dari mata air ajaib ini untuk menyelamatkan mereka. Rusa emas menatap Laras dengan tajam. Banyak manusia datang ke hutan hanya untuk merusak. Mengapa aku harus mempercayaimu? Karena aku mencintai hutan ini seperti rumahku sendiri, jawab Laras tulus. Aku berjanji, kami hanya akan mengambil air secukupnya dan akan selalu menjaga kelestarian hutan sebagai tanda terima kasih kami. Kiko si kancil pun maju. Dia benar. Wahai penjaga, Laras telah menolongku, menolong monyet tua, dan hatinya tulus. Mendengar kesaksian Kiko dan melihat ketulusan di mata Laras, hati rusa emas pun luluh. Baiklah, gadis pemberani. Hatimu murni. Ambillah air yang kamu butuhkan. Ingatlah janjimu untuk selalu menjaga alam.
Laras sangat bahagia. Ia mengisi tempayan bambunya dengan air ajaib itu. Terima kasih wahai penjaga hutan. Terima kasih Kiko. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Dengan hati gembira, Laras kembali ke desa. Sesampainya di sana, ia menuangkan air ajaib itu ke sumber mata air desa yang telah kering. Keajaiban pun terjadi. Air mulai mengalir deras, mengisi kembali sungai, dan mengairi sawah-sawah. Desa pun kembali hijau dan subur. Seluruh warga desa bersorak gembira dan berterima kasih pada Laras. Sejak hari itu, Laras diangkat menjadi penjaga alam di desanya. Iya. Dan seluruh warga desa selalu menepati janji mereka untuk merawat hutan. Menanam pohon dan hidup harmonis dengan alam. Hutan cendana pun menjadi sahabat bagi desa, memberikan berkah yang melimpah. Nah, begitulah cerita Laras dan hutan cendana. Adik-adik, cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan hati dan rasa cinta pada alam akan selalu membawa keajaiban. Jika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Terima kasih ya, sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan juga kepada alam di sekitar kita. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.